Alhamdulillah lancar, alhamdulillah semuanya tadi ada beberapa orang yang langsung dimakan ya. Agak ini sih kena sih di hati gitu kan. Ternyata masih banyak orang-orang yang ternyata sedih sih aku sebenarnya. Tapi ya mereka masih semangat gitu kan, masih semangat, masih terus berjuang buat keluarganya gitu kan. Jadi ya teman-teman semuanya harapannya sebenarnya kita mensupport masyarakat dan ekonomi yang ada di Indonesia. Menurut aku ya caranya kita harus support pelaku-pelaku usaha UMKM ini ya, UMKM yang ada di jalan-jalan ya kan, karena tadi yang aku bilang 61% menurut data yang ada di Indonesia itu PDB masuk dari usaha-usaha kecil seperti ini gitu. Dan Kenapa? Karena pernah merasakan juga susahnya. iya gitu, karena dari dulu aku pernah ngerasain susahnya jualan gitu kan. Kemudian aku juga pernah dulu jualan-jualan di pinggir jalan. Aku ngerasa memang ketika nggak ada yang mau beli dagangan kita, nggak ada yang mau promosiin, sedih sih rasanya gitu. Apalagi ada beberapa yang mencaci juga, ada sampai ngeludahin. Ini saksi bisu nggak saksi bisu perjuangan ya sama teman aku. Vincent tadi juga banyak, bahkan justru mayoritas seorang ayah juga di pinggir jalan. Iya, begitulah. Laki-laki tidak bercerita, tapi dia diam-diam menahan rasa capek, lelah, ya kan, buat berjuang untuk keluarganya. Aku ngerasain juga, laki-laki kita ya, bro. Kita harus berjuang buat keluarga. Buat keluarga. Refleksi juga nggak sih Insan di Ramadan kali ini? Pasti sih refleksi. Bisa lebih banyak introspeksi diri aku lah, evaluasi diri aku. Kalau misalnya aku mengeluh, ya kan, mengeluh sulit, mengeluh kesusahan gitu, sebenarnya masih banyak orang-orang lain yang merasa lebih susah sebenarnya. Jadi nggak boleh ngeluh sih, walaupun cobaannya seberat apapun. Gimana menjalani Ramadan kali ini? Masih sendiri dulu, tapi sekarang udah berdua. sekarang udah ada temennya. Jadi ya dinikmatin aja sih, nggak mau terlalu bersedih dan berkecil hati. Yang penting tetap optimis dan husnuzon aja sama takdir yang udah ditentukan. Karena ini proses menjadi lebih baik. Harusnya seperti itu, insya Allah. Merasakan sepi kan biasanya tahun lalu full, tapi ini sendiri. Pasti ada perasaan seperti itu, tapi lebih ke waktunya aku manfaatin buat banyak muhasabah gitu ya. Karena ketika sendiri justru jadi kesempatan buat aku lebih berkaca bahwa diri aku ini masih perlu banyak diperbaiki. Ada mungkin target nih buat Ramadan yang pengen Insan lo kerjakan atau seperti apa sih? Targetnya sih menyelesaikan proses hukum yang ada pastinya. Kemudian dia bisa berkumpul kembali dengan keluarga sih pastinya. Ada doa khusus nggak yang ingin dipanjatkan di bulan suci ini? Ada sih kan, pastinya buat keluarga sih yang terbaik. Bang Insan tadi kan bilang pengen kembali lagi bersama keluarga, sementara kemarin istri sah bilang katanya ingin berpisah. Bagaimana mungkin menanggapi itu? Ya kita coba jalanin. Aku yang penting aku bakal tetap ikhtiar. Ya itu balik lagi ke mau seperti apa, ke istri sah seperti apa. Tapi kalau dari akunya aku bakal tetap ikhtiar sih. Tapi caranya Insano artinya ikhtiar seperti apa sih? Karena kan yang kita tahu kan mungkin sekarang lagi dapat ujian yang berat ya, kan berpisah dari istri segala macam, dan anak gimana? Balik lagi ke hal yang paling basic dan utama menurut aku, yang paling diutamakan, yang menjadi prioritas adalah bagaimana caranya diri aku menjadi lebih baik. Jadi diri aku yang harus lebih banyak introspeksi dan nunjukin bahwasanya memang aku berubah lah, nggak seperti apa yang dikira gitu. Misalnya Mawa kemarin sepertinya mantap ingin mengajukan gugatan cerai masa lebaran di Medan. Seperti apa mungkin belum menanggapi? Ya kita lihat aja nanti, karena kan manusia itu kan hatinya bisa dibolak-balikan kan. Hari ini pikiran dan perasaan belum tentu sama dengan besok gitu. Jadi ya kita berdoa aja yang terbaik. Kaget gak? Karena kalau sendiri kan lagi memperjuangkan perdamaian, tiba-tiba mau tidak seperti itu, ada takut juga gak sih mungkin jadi kendala? Jujur ya,
aku coba berusaha dan ikhtiar semaksimal mungkin, tapi balik lagi kan semuanya itu sudah ditentukan ya takdir. Dan aku coba lebih banyak ikhlas. Jadi ya biar nggak stres sendiri juga sih. Menurut lu apa yang bikin Wawa mengucapkan kata-kata itu? Apa karena dia emosi atau gimana menurut? Pasti sih. Aku juga satu sisi harus mewajarkan juga karena ya pasti karena emosi juga, karena perasaan. Padahal dia kan sudah memberikan ini ya tanda-tanda kalau untuk Lebaran udah ada permintaan maaf baru diterima. Nah, itu tiba-tiba sudah pikiran gimana tuh? Ya kita lihat aja lah nanti gimana. Aku nggak bisa nebak-nebak, yang penting sekarang di diri akunya sih seperti apa. Kan kemarin sempat tulis semua tempaan curiga lagi mau dinaikin derajatnya sama Allah. Sempat tulis kayak gitu ya. Iya. Itu memang salah satu memang prasangka baik ya. Iya, aku coba berprasangka baik dan husnuzon dengan apapun yang sudah terjadi sih. Karena aku sering curhat juga sama temanku, kayak ya sering diskusi, kayak segala sesuatu yang kita terima, ya itu pasti ada maksudnya dan ada hikmahnya. Apa tindakan yang akan lu ambil terkait komentar Wawa kemarin? Akan seperti apa lu? Ingin berubah gimana tuh? Gimana? Ya langkah lu setelah Wawa akan menggugat cerai pasca Lebaran, apa yang akan Ihsan dilakukan? Ya saya tetap konsisten ikhtiar untuk mempertahankan rumah tangga karena ada anak ya. Karena ada anak dan masih banyak lah cita-cita yang ingin kami realisasikan dan kami implementasi di masa yang akan datang. Yakin itu wajib ya. Gue yakin itu harus. Seberapa yakin kamu bisa mempertahankan itu? Harus 1000% ya. Harus 1000%. Harus 1000%. Yang penting ikhtiar dulu, tapi jangan lupa naruh titik ikhlas di hati supaya nggak kecewa. Kan banyak kan ini upaya untuk perdamaian dan lain-lain. Sementara kasusnya naik sidik dan tetap dilanjutkan. Bagaimana mungkin melihat proses hukum yang berjalan? Ya, sebagaimanapun yang sudah teman-teman lihat semuanya, untuk proses hukum kita harus tetap hargai, jadi kita ikutin dan harus tetap kooperatif. Terakhir dari aku, akses sama anak bagaimana Bang Ihsan? Apakah sudah bertemu atau bagaimana? Belum sih, tapi saya berusaha dan ikhtiar supaya bisa bertemu dalam waktu dekat insya Allah. Tapi kemarin dibantah oleh Mawar bahwa bebas kok Ihsan bertemu dengan anak-anak. Kenapa? Kemarin dibantah bahwa sulit kan bertemu anak, tapi kan Iya. semua boleh bebas mau. Ya setelah saya ngomong mau ke Komnas baru dibilang seperti itu, tapi ya, saya punya bukti chat bahwasanya memang sebelumnya dibatasin. Tapi alhamdulillah mungkin tidak perlu sampai ke Komnas, jadi saya udah bisa mengatur jadwal untuk ketemu insya Allah. Sudah teratur jadwalnya begitu? Belum sih, masih belum ditentukan. Kita lihat nanti karena kan tanggal 23 ya, anak-anak udah mulai sekolah juga, nanti nyari waktu lah. Tapi Ihsan tetap ngajarin puasa kan sama Afnan kan? Pasti diingetin buat puasa supaya bisa full, ada rewardnya lah gitu. Nyiapin reward apa mungkin? Kemarin dia pengen motor-motoran gitu, baru masih 5 tahun ya. Motor-motoran gitu, ya udah nggak apa-apa, nanti coba kalau misalnya dia bisa. Oke. Makasih.